Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmiyadila. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh klasik dalam teori sosial. Dan tokoh-tokoh klasik dalam teori sosial yang paling berpengaruh adalah Karl Marx, kemudian Emil Durkheim, dan Max Weber. Ketiga tokoh ini sering dianggap sebagai fondasi utama lahirnya sosiologi modern, meski mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami masyarakat. Yang pertama yakni Karl Marx. Karl Marx melihat masyarakat terutama dari sudut pandang ekonomi dan konflik kelas. Menurut Karl Marx, sejarah manusia digerakkan oleh perjuangan antara kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Dalam masyarakat kapitalis, bourgeois, yakni sebagai kelas pemilik modal, mengeksploitasi proletar atau kaum pekerja. Karena itu, Karl Marx menekankan bahwa konflik merupakan penggerak perubahan sosial. Ia percaya bahwa kapitalisme pada akhirnya akan runtuh dan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas, yaitu komunisme. Pandangan Karl Marx ini sangat berpengaruh dalam studi tentang ketidaksetaraan, kekuasaan, dan juga perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah Emil Durkheim. Berbeda dengan Karl Marx, Emil Durkheim ini lebih menekankan kepada keteraturan dan integrasi sosial. Ia memperkenalkan konsep fakta sosial, yakni norma, aturan, dan nilai yang berada di luar individu, namun mengikat setiap orang. Menurut Durkheim, masyarakat tradisional bersatu melalui solidaritas yang lahir dari kesamaan, sedangkan masyarakat modern bersatu melalui solidaritas yang lahir dari pembagian kerja. Durkheim juga menunjukkan bagaimana gejala yang tampak sangat pribadi seperti bunuh diri sesungguhnya memiliki faktor sosial yang mendasarinya. Dengan demikian, Durkheim melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang membutuhkan keseimbangan agar tetap stabil. Kemudian yang ketiga yakni Max Weber. Max Weber sendiri memandang masyarakat dengan menekankan pada makna subjektif dari tindakan manusia. Ia memperkenalkan konsep tindakan sosial, yaitu perilaku manusia yang memiliki arti dan diarahkan kepada orang lain. Max Weber sendiri melihat modernitas sebagai proses rasionalisasi, di mana segala sesuatu semakin diatur dengan logika, aturan, dan efisiensi. Contoh konkretnya yakni adalah birokrasi yang menurutnya efektif namun juga berpotensi menjerat manusia dalam kandang besi. Selain itu, Max Weber juga meneliti bagaimana agama mempengaruhi perkembangan ekonomi, misalnya melalui bukunya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Pendekatannya yang berusaha memahami makna dari sudut pandang pelaku disebut sebagai Verstehen. Dari ketiga tokoh ini dapat disimpulkan bahwa Karl Marx menekankan konflik dan ekonomi, kemudian Emil Durkheim menekankan integrasi dan keteraturan, sedangkan Max Weber menekankan makna dan rasionalisasi. Perbedaan pandangan mereka ini justru saling melengkapi dalam memahami realitas sosial yang kompleks. Demikian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.